Media Korsel puji setinggi langit Asnawi Mangkualam. Erick Thohir jangan bergantung naturalisasi. Lawan Suriah Timnas Indonesia U20 wajib menang. Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mendapatkan pujian dari salah satu media Korea Selatan usai menjalani debut bersama Jeonnam Dragons. Asnawi Mangkualam belum lama ini menjalani debut bersama Jeonnam Dragons. Ia pun dipercaya tampil sebagai starter pada laga perdana Liga 2 Korea Selatan. Kala itu, Jeonnam Dragons melawan Anyang di Gwangyang Football Stadium, Gwangyang pada laga yang digelar Rabu. Walaupun Asnawi gagal membantu Jeonnam Dragons meraih kemenangan, klub Korea Selatan tersebut kalah dengan skor tipis 0-1. Meski begitu, ternyata Asnawi justru mendapatkan pujian dari salah satu media Korea Selatan, Best 11. Mereka memuji penampilan di atas lapangan kala melawan Anyang. Ada pemain lain yang menarik perhatian, yaitu Asnawi. Dia tampil sebagai bek kanan dalam formasi 3-4-3. Dia rajin naik turun dan berkontribusi pada lini pertahanan, bunyi pernyataan dari media Korea, Best 11. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Meski mempersilahkan adanya pemain naturalisasi, dia tetap meminta publik Indonesia untuk tak terlalu menggantungkan harapan dari mereka. Ya, proyek naturalisasi pemain di Timnas Indonesia belakangan kian ramai. Ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Sain Patinama yang sudah resmi dinaturalisasi dan siap membela Timnas Indonesia senior. Selain itu, masih ada 3 pemain keturunan yang kini siap dinaturalisasi, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Mereka diproyeksikan membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir sendiri tidak mempersoalkan Timnas Indonesia U20 memiliki pemain keturunan atau tidak. Namun, dia meminta publik tanah air tak berharap kepada pemain keturunan itu saja, tetapi juga dalam bentuk sebuah tim. Timnas Indonesia senior saja belum bisa meraih juara Piala AFF. Padahal, tim itu pun sudah didukung pemain-pemain naturalisasi yang mumpuni. Bagi Erick Thohir, dalam perjalanan mengukir prestasi, setiap tim atau individu memang harus melakukan persiapan sangat matang. Jadi, bukan sebatas mendatangkan pemain naturalisasi terus berprestasi. Ada naturalisasi silahkan, akan tetapi, jangan sebagai bangsa itu, berpikir, pakai naturalisasi itu menang, kata Erick Thohir. Kemarin AFF, naturalisasinya sangat bagus, kalah. Ya kan, sambungnya, tim ini main 11 pemain, bukan 7 pemain, dan lain-lain. Itu yang bisa saya jawab, katanya. Proses naturalisasi Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk pun kini sedang dikebut. Sebab, ajang Piala Dunia U20 2023 akan segera bergulir di Indonesia. Duel Timnas U20 Indonesia versus Suriah akan tersaji pada matchday kedua grup A Piala Asia U20 2023, Sabtu. Laga Timnas Indonesia melawan Suriah akan berlangsung di Stadion Lokomotif, Tashkent pukul 19. Menghadapi Suriah, Timnas U20 Indonesia wajib meraih kemenangan di matchday kedua. Kemenangan menjadi modal penting untuk menjaga asa skuad Garuda Nusantara lolos dari fase grup. Namun langkah Timnas U20 Indonesia meraih kemenangan di matchday kedua tidak akan mudah. Suriah diprediksi bakal mengemban misi sama setelah menelan kekalahan 2-0 dari tuan rumah Uzbekistan. Jelang hadapi Suriah, Alfriyanto Niko menjelaskan jika evaluasi terus diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Apalagi, di laga perdana mereka harus kalah dengan skor 0-2 melawan 10 pemain. Hal yang jadi perhatian adalah kesalahan passing dan finishing akhir yang kurang maksimal. Evaluasi buat kedepannya harus benahi passing. Masalah passing sama komunikasi perlu juga dan masalah finishing itu yang paling penting, kata Alfriyanto Niko. Pemain muda Persija ini juga berkomentar terkait cuaca di Uzbekistan. Dalam Piala Asia U20 2023, skuad Garuda Nusantara harus bermain di bawah cuaca dingin. Namun, hal ini tidak jadi alasan dan semua pemain harus segera beradaptasi. Masalah cuaca ya berpengaruh, tapi pemain harus cepat adaptasi karena mau bagaimana lagi. Kita harus menyesuaikan dengan suhu di sini, tambahnya.